Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, perwakilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Yang terhormat, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Yang terhormat, perwakilan Kejaksaan Negeri dan juga Ibu Polsek ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, kita sudah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan yang dimulai dari beberapa minggu yang lalu, yaitu yang pertama adalah penyuluhan dan dilanjutkan oleh inventarisasi, lalu yaitu pengukuran dan pemetaan, dilanjutkan dengan sidang GTRA, dan yang terakhir kemarin penetapan penerbitan sertifikat. Dan sekarang ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan agar penyelesaian pekerjaan dapat dipenuhi secara optimal dengan kualitas pekerjaan yang baik. Lalu mengkaji apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan perencanaan apa belum. Lalu yang selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dari pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi masalah dan memecahkan masalah. Nah, nanti setelah kegiatan redistribusi tanah ini, langkah yang akan diambil dari dinas-dinas koperasi maupun dinas pemberdayaan itu seperti apa untuk masyarakat, mungkin akan bisa diadakan yaitu sosialisasi untuk masyarakat terkait bagaimana manfaatkan lahan dan juga hasil dari perkebunan, dan mungkin bisa dari UMK per rumah atau kelompok ibu-ibu juga bisa. Nah, terkait dengan evaluasi dan monitoring secara detailnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Wita Putri selaku koordinator dari evaluasi dan monitoring. Saya persilakan kepada Ibu Wita Putri. Baik, terima kasih atas waktu yang kami berikan. Sebelum menginjak ke monitoring dan evaluasi, saya di sini akan memaparkan bagaimana perjalanan redistribusi tanah di Kecamatan Molokupai itu dimulai dari tahun 2021 yang dilaksanakan di Desa Uti Abu dengan 15 bidang seluas 20 hektar. Kemudian pada tahun 2022 itu tidak dilaksanakan dengan kendala COVID-19. Kemudian yang ketiga dilaksanakan di Desa Madagilir dengan jumlah bidang 15 bidang luas 20 hektar, dan pada tahun ini dilaksanakan di Desa Bangunkarya dengan jumlah bidang 30 bidang dan juga dengan luas 26 hektar. Kemudian yang pertama kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Bangunkarya pada tanggal 23 April 2024 dengan hasil yaitu daftar hasil penyuluhan dan juga berita acara penyuluhan. Kemudian yang kedua kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan di lokasi redistribusi tanah pada tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei 2024 dengan output berupa 6 peta, yaitu peta bidang tanah, peta planning objek, peta situasi, peta subjek objek, peta penggunaan dan juga peta RWK TRW. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu sidang gugus tugas reforma agraria yang dilaksanakan di kantor pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 20 Mei 2024 dengan output berupa berita acara GTRA,
kemudian surat rekomendasi subjek dan juga surat rekomendasi objek. Kemudian merupakan kegiatan yang terakhir yaitu penerbitan dan penyerahan sertifikat yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Bangunkarya pada tanggal 31 Mei 2024. Outputnya berupa surat keputusan pemberian hak milik. Di sini saya tampilkan beberapa dokumentasi penyerahan sertifikat yang diserahkan oleh Bapak Jokowi dan juga Bapak Menteri ATR. Kemudian ini selanjutnya merupakan karena waktu penyerahan itu dibuat nogas seperti kesannya. Banyak media yang meliput, ada dari Metro TV, dari TVRI dan juga dari CNN. Kemudian berikutnya adalah realisasi kegiatan redistribusi tanah. Dari kegiatan penyuluhan sampai dengan sidang BTRA, realisasi berjalan dengan lancar dengan presentase 100%, kecuali pada penerbitan dengan 87%, dikarenakan ada beberapa sertifikat yang belum diserahkan kepada masyarakat, itu sekitar 3-4 sertifikat yang belum diserahkan. Kemudian ini merupakan anggaran biaya dari kegiatan seperti yang ditampilkan pada layar proyektor. Total biaya yang ditargetkan yaitu 19.450.000, tetapi pada kenyataannya yang digunakan hanya 17.730.000 atau sekitar 91,1% dari total biaya keseluruhan. Kemudian ada hambatan dan solusi yang kami temukan. Hambatan yang pertama yaitu masyarakat desa yang kurang paham mengenai kegiatan distribusi tanah sehingga pada awal kegiatan sedikit terkendala. Kemudian solusi yang dapat diberikan yaitu memberikan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh tim kantor pertanahan serta kepala desa yang kooperatif menyuarakan tentang betapa pentingnya kegiatan distribusi tanah. Kemudian hambatan yang kedua yaitu sebagian masyarakat keberatan terkait larangan mengalihkan sertifikat setelah masyarakat menerima sertifikat melalui redistribusi tanah. Solusi yang dapat diberikan melaksanakan program pemberdayaan terhadap masyarakat penerima manfaat redistribusi tanah dan juga melakukan pembinaan usaha tani, pembelajaran dan fasilitas akses permodalan dan pemasaran. Kemudian hambatan yang terakhir yaitu data yang kurang akurat dari pemerintah tentang adanya subjek yang belum pernah menerima redis sehingga ada subjek yang menerima 2 kali dan ada subjek yang belum sama sekali menerima redistribusi tanah. Solusi yang dapat diberikan yaitu mengecek ulang data dan mencocokkannya sehingga redis berjalan dengan adil. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kepala Kantor. Baik, terima kasih atas paparan yang diberikan oleh Ibu Rita selaku koordinator monitoring dan evaluasi. Selanjutnya dari perwakilan dari dinas dan juga Kejaksaan Negeri ataupun Ibu Polsek. Mungkin dari Bapak perwakilan dari dinas dulu, Bapak Sultan Pastason, silakan. Dinas apa Pak? Koperasi. Terima kasih kepada Pak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Utara. Di sini saya ingin
Ya baik. Tadi disampaikan apakah tanah tersebut langsung bisa digunakan atau tidak ya Pak. Jadi langsung bisa digunakan Pak untuk tanah tersebut, mungkin mau digunakan untuk pertanian ataupun dalam hal yang lain. Tetapi kemarin dari Ibu Bupati itu sudah menyampaikan jika akan ada anggaran yang untuk alat-alat pertanian maupun dari pupuk dan lain-lain. Nah, mungkin itu bisa menunjang untuk segera dipergunakan tanah tersebut yang berasal dari restitusi tanah. Begitu ya Pak. Untuk yang selanjutnya dari Bapak perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, tadi yang disampaikan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Waktunya. Di sini saya dari Dinas Pemberdayaan, mungkin sedikit saja menyampaikan bahwasanya untuk ini diadakan pemberdayaan di lokasi ini di desa tersebut mungkin kayak pembentukan kelompok tani gitu Pak. Mungkin yang saya terima kasih. Baik, silakan ya Pak, mungkin nanti dari Dinas Pemberdayaan siap untuk melakukan sosialisasi pada warga, yaitu yang berkaitan dengan apa Pak? Pembentukan kelompok tani ya. Silakan Pak, nanti bisa minta izin kepada Bapak Gubernur ataupun Bapak Kepala Desa, nanti bisa dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kelompok tani atau mungkin bisa Pak itu UMK dari kecil-kecilan dari perumahan, dari ibu-ibu, mungkin juga bisa dibuat kelompok untuk memasak, atau nanti kan bisa hasilnya bisa dipasarkan mungkin di pasar tradisional ataupun pasar modern seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari perwakilan Kejaksaan Negeri. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak akan Gubernur Utara dan Ibu Koordinator Monitoring dan para kepala dinas yang telah hadir pada rapat kali ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Kakak Gubernur Utara karena sudah diadakannya redistribusi tanah yang nantinya pasti akan bermanfaat bagi Desa Gangkaya. Di sini saya akan sampaikan dua bentuk tanah yang sudah dikoordinasi oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Yang pertama, penekanan pada upaya pencegahan korupsi dalam proses redistribusi tanah karena sebagai pengingat bahwa tanah sebagai aset yang vital dan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Yang paling kedua, adanya dokumentasi serta pelaporan yang jujur sebagai cara untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sebagai dorongan rangkaian proses redistribusi tanah dan pastinya akuntabilitas ini dari pihak-pihak yang terlibat. Baik, terima kasih. Dari perwakilan kepolisian, Ibu Wi. Kami dari pihak kepolisian mendukung penuh kegiatan ini. Kami
kasih kepada perwakilan dan kepolisian yang sudah membantu dari segi keamanan selama penyelenggaraan kegiatan redistribusi tanah ini. Lalu untuk yang selanjutnya, saya sebagai kepala kantor mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dan juga masyarakat yang sudah mau hadir di dalam acara yang terakhir yaitu monitoring dan juga evaluasi. Saya berharap kepada masyarakat semoga kedepannya tanah tersebut bisa dipergunakan dengan baik dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari desa Bangun Karya. Mungkin itu saja. Saya mewakili dari kantor pertanahan Bengkulu Utara meminta maaf jika dari kami banyak salah ataupun perilaku kami ada yang menyinggung dari masyarakat dan juga perwakilan dari kepala dinas dan juga jasa negeri ataupun dari kepolisian. Kami mohon maaf. Saya tutup acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sesi 2 ya. Kita akan masuk sesi 3. Sebelum masuk sesi 3 ada beberapa catatan. Catatan pertama untuk kelompok 4. Ini pertemuan terakhir saya nggak bisa lagi nasihatnya ya. Karena nanti tampil lagi nggak kelompok 4? Nggak ya. Nasihat saya adalah terus bersiap ya. Di WA group saya bilang setiap kelompok akan mempersiapkan diri. Jadi modalnya kan percaya diri ya. Anda lihat satu seksi tadi kan percaya diri. Jadi kelompok 4 juga harus percaya diri. Sudah ada percaya diri maka kemudian ide itu muncul. Kalau dari awal Anda sudah tidak percaya diri, idenya nggak akan muncul. Nanti di kantor juga begitu. Kalau dari awal Anda sudah tidak percaya diri, nanti ide-ide bagusnya nggak akan muncul. Jadi nasihatnya itu ya bangun percaya diri. Karena sebagai senior, sebagai sahabat, saya senang kalau kemudian mahasiswa saya itu percaya diri. Sehingga tadi kritiknya adalah kepala dinasnya nggak jelas apa programnya. Bahkan kemudian tadi dia tanya, tapi pertanyaannya sebetulnya sudah lewat ya. Itu kan pertanyaan yang disampaikan oleh kepala desa dan kepala dinas. Untuk yang di sini, yang KPH, yang aparat penegak hukumnya sudah oke, cuma mungkin belum ada detailnya ya. Sudah oke dalam hubungan mencegah korupsi dan kemudian yang kepolisian menjaga agar keamanannya berjalan lancar. Kemudian dari bagian atau pertahanan sudah oke dan sudah bagus. Dan kalau Anda perhatikan gaya belajar kita kan gaya belajar mengalami. Ya. Gaya belajar kita bukan gaya belajar menghafal, kemudian merenung, kemudian mengingatkan, kemudian diujikan, bukan begitu. Gaya belajar kita ini gaya belajar mengalami. Kalau Anda sudah mengalami, itu nanti masuk di dalam memori sehingga kemudian kalau Anda suatu saat melaksanakan revisi, Anda sudah tahu sesudah ini akan begitu dan seterusnya. Oke, kita masuk sesi 3. Silakan sesi 3 siapa?